Iya, saudara, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Bagaimana Salomo meminta agar Tuhan hadir di rumah yang sudah aku bangun ini, Tuhan. Ya, dia berkata, biarlah umatmu berseru kepada nama Tuhan dari tempat ini dan engkau mendengar mereka. Salomo bilang, kalau ada yang berperkara, ada orang yang datang, ada orang yang memohon, dengarkanlah seruan doa mereka dari rumah ini, agar umat Tuhan mendapat jawaban dari Tuhan. Itu kerinduan hati Salomo, saudara, agar Tuhan hadir. Buat apa ada rumah Tuhan tapi tidak ada Tuhan di dalamnya? Iya, kita akan lanjutkan sekarang, saudara. Kemarin kita sudah selesai dengan ayat yang ke-20, ayat yang ke-53 kemarin ya. Dan kita lanjutkan sekarang 54, judul perikopnya berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan misbah Tuhan setelah berlutut dengan menadakan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Ia tidak ada satupun yang tidak dipenuhinya. Ketika Salomo selesai berdoa memohon kepada Tuhan akan kehadiran Tuhan di rumah itu, Salomo berkata, terpujilah Tuhan. Ya, dia menaikkan pujian bagi Tuhan, berkata, terpujilah Tuhan. Ya, yang sudah memberkati segenap umat Israel. Ya, terpujilah Tuhan yang telah memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel. Setelah Israel berkeliling di padang gurun, saudara, lama mereka berkeliling sampai akhirnya diberi Tuhan perhentian di tanah Kanaan. Ya, dan mereka juga menempati tempat tanah perjanjian itu. Dan Tuhan mendirikan rumah di sana. Ya, Salomo bagi Tuhan. Dia berkata, dan puji Tuhan kepada Tuhan memberikan tempat perhentian dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan ketika Tuhan berjanji, maka Tuhanlah yang akan memenuhi semua janji yang sudah dia berikan itu. Ayat 57, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuang kita. Saudara, penyertaan Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Ya, kita hidup tanpa penyertaan Tuhan buat apa? Kita kaya tapi tidak ada penyertaan Tuhan juga buat apa? Ya, segala yang kita miliki tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan itu tidak akan pernah berarti apa-apa. Ya, karena itu Salomo meminta hanya satu hal, penyertaan Tuhan ada atas umatnya Israel, atas rumah yang sudah dia dirikan. Ya, dia berkata bahwa Tuhan yang menyertai nenek moyang kita. Ya, kiranya Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuang kita. Ketika seseorang dibuang oleh Tuhan karena dosa, pemberontakan, apa yang bisa membuat Tuhan membuang orang? Yaitu karena pelanggaran kita. Salomo tahu banget ketika orang ditinggalkan Tuhan maka kebinasaan akan terjadi. Makanya dia berkata, jangan membuang kami, jangan meninggalkan kami, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Saudara, Salomo hanya meminta untuk Tuhan itu mencondongkan hati bangsa Israel untuk hidup takut akan Tuhan. Mari kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini loh hatiku Tuhan. Ya, pegang hatiku, condongkan hatiku itu hanya kepada Tuhan saja. Agar kami ini boleh melihat, agar kami ini boleh mengikuti hati Tuhan. Jadi kita tuh perlu menyerahkan hati kita kepada Tuhan, saudara. Kenapa? Ya, karena Tuhan yang menguasai hati, dia yang melihat batin manusia. Makanya Salomo berkata, kiranya Tuhan Allah menyertai kita, bahkan dia mencondongkan
hati kita ini kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Karena ingat, Tuhan berpesan kepada Salomo, aku akan tinggal di rumah ini kalau memang ya engkau taat pada perintahku, engkau sungguh-sungguh mengikuti ketetapanku, dan engkau sungguh-sungguh mengikuti segala apa yang Tuhan tunjukkan, saudara ya. Tetapi biarlah hati kita ini selalu dicondongkan kepada Tuhan. Artinya selalu diarahkan, selalu tertuju hanya kepada Tuhan. Ayat 59, hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya dikatakan ia memberikan ya keadilan ya. Jadi Tuhan adalah maha adil. Ya, dia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Ya saudara, hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita ini keadilan ya. Dan kita melihat di sini kita perlu berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Berseru kepadanya saudara, untuk kita memohon selalu agar Tuhan menyertai, mencondongkan hati kita. Makanya kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Ya, dan Salomo memuji Tuhan, mendoakan bangsa Israel. Bahkan ya doa Salomo itu bisa menjadi pola-pola doa kita juga ya. Karena Salomo ya memiliki ada 5 permohonan pokok yang dia minta kepada Tuhan. Yang pertama, kehadiran Allah itu selalu ada. Ya, dan agar kerinduan bisa melakukan kehendak Tuhan, itu yang selalu meminta. Untuk sebuah kerinduan agar Tuhan memampukan, agar kita bisa mentaati ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Ya, Salomo juga meminta pertolongan ya bagi kebutuhannya sehari-hari, bagi keadilan ya. Salomo meminta ya untuk Tuhan kiranya juga dapat memberikan ya bangsa Israel itu benar-benar keadilan yang dari Tuhan. Ya, dia bilang kepada hambanya dan meminta keadilan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Ya, wow saudara, ya setiap hari kita ini membutuhkan apa yang perlu dari Tuhan. Bahkan dikatakan di sana saudara, ayat yang ke-60 ya, Salomo berkata di dalam doanya, dia bilang kepada Tuhan di sana, ya supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada Allah yang lain. Ya, dan hendaklah kamu berpaut pada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Salomo itu selesai memanjatkan segala doa dan permohonan kepada Tuhan. Dia bangkit di depan mezbah Tuhan dan berlutut. Dia menadahkan tangan ke langit. Dia berdiri dan berkata, Tuhan, ya inilah segenap umatmu Israel. Dia Salomo datang kepada Tuhan, dia membawa hal-hal yang luar biasa, dia meminta kehadiran Tuhan Allah di dalam rumah itu, satu kerinduan juga agar dia bisa melakukan kehendak Allah, ya dalam segala hal. Dia juga punya kerinduan agar dimampukan bisa mentaati segala ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Ya, Salomo juga datang untuk meminta pertolongan akan kebutuhannya sehari-hari, ya, dan dia juga datang untuk menyebarkan Injil Kerajaan Allah agar bangsa-bangsa boleh mengenal namamu, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Ya, itulah ya harapan dan doa Salomo. Baik, kita akan lanjutkan saudara. Sekarang kita masih di 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Ya, kita baca sekarang ayat yang ke-62. Korban pentahbisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan. Ya, Salomo mempersembahkan 20.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Wow, banyak saudara. Dikatakan 20.000 ekor lembu ya, dan 120.000 kambing domba untuk mentahbiskan rumah Tuhan itu. Ayat 64, pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan.
korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel. Suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hemat sampai ke sungai Mesir. Ya, pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi. Maka mereka memohon berkat untuk raja. Lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Saudara, kita lihat di sini bagaimana pada akhirnya ya Salomo menggenapi apa yang sudah Tuhan janjikan itu, yaitu mendirikan rumah bagi Tuhan. Ya, lewat Daud yang sudah merebut tanah-tanah. Daud dipakai Tuhan menjadi raja yang merebut tanah-tanah ya yang dijanjikan itu, sehingga tangan Daud itu berlumuran darah. Dia berperang, saudara. Makanya Daud tidak boleh membangun rumah Tuhan ya, tetapi Salomo ketika naik sudah aman tentram Israel. Mereka sudah mendapat tempat tinggal yang layak, sudah ada di tanah yang nyaman, dan Salomo lah yang disuruh Tuhan membangun rumah Tuhan itu. Ya, dan dia ucapan syukur, dia sembelih ya ratusan ribu ya lembu dan juga kambing domba untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah menyertai mereka. Kita lanjutkan sekarang ya pada 1 Raja-Raja pasal 9. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, judul perikopnya. 1 Raja-Raja 9 ayat yang pertama. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Ya, firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saudara, apa yang membuat hidup kita ini menjadi luar biasa? Kalau mata Tuhan dan hati Tuhan itu ada dalam hidup kita. Bayangkan Tuhan berkata kepada Salomo, aku mendengarkan doamu. Ya, apa yang engkau minta itu aku dengarkan. Dan mulai sekarang mataku dan hatiku tertuju atas tempat itu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Biar mata Tuhan dan hati Tuhan itu tertuju kepada kita. Wow, saudara, kalau mata Tuhan dan hati Tuhan tertuju kepada kita, ya saudara bisa bayangkan ya seperti kesaksian tadi, hutang terlilit hutang, stres mau bunuh diri, tapi waktu dia mencari Tuhan, dia melakukan firman, dia bertobat, maka hati Tuhan dan mata Tuhan tertuju kepada dia. Saudara, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, asal kita mau sungguh-sungguh rindu, mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, memohon kepada Dia untuk datang dalam hidup kita. Dia sanggup pulihkan 1 tahun saja hutang lunas dengan cara yang ajaib. Ya, lalu dikatakan di sana, ya Tuhan berkata loh, ya mataku dan hatiku akan ada di situ. Wow, saudara. Ya, lalu dikatakan di sana mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu. Sekali lagi, Tuhan hanya minta, ya ayo ikuti firmanku, ya jangan menyimpang, hidup dengan tulus hati, benar di hadapanku, maka janji-janjiku itu akan terjadi dalam hidupmu. Aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu seperti yang pernah aku janjikan. Ya, dikatakan di sana ya kepada Daud ayahmu, meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Ya, dan seperti aku janjikan kepada ayahmu Daud, ya dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel, saudara. Ya,
Nah, dikatakan di sana ayat 6, tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan rumah yang telah kukuduskan. Ya, dikatakan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Ya saudara, peringatan Tuhan. Ya, jangan sampai kau berubah setia. Hiduplah sungguh-sungguh di pandanganku. Hiduplah ya di dalam kebenaranku, ikuti firman-firmanku, ya. Dan kalau sampai engkau menyimpang, maka rumah yang atasnya namaku disebut ini, yang tadi dibilang ada hatiku dan mataku di situ, Tuhan bilang akan aku buang, ya. Dan engkau akan menjadi sindiran dan menjadi ya hal yang mendatangkan malu atas segenap bangsa-bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, ya, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini, kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Saudara, ya, mari kita sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, Allah menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Yang pertama Tuhan menampakkan diri itu di Gibeon, ya, dan kita melihat saudara, Tuhan memperkenalkan diri dan memberikan janji-janji yang sudah Dia ucapkan ya kepada Daud dan keturunannya. Ya, dan di sana kita melihat Tuhan sudah berkata, ya, jangan sampai engkau menyimpang. Tuhan berkata, ingat itu. Ngeri saudara kalau terbuang dari hadapan Tuhan. Ngeri, keadaan itu terkutuk. Kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu menjadi rema bagi hidup kami, menuntun langkah kami, jadikan kami orang-orang yang terus mencari Tuhan, setia mencari Engkau, setia Tuhan berpegang pada ketetapan-Mu, hidup menurut jalan-jalan-Mu, dan kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang terus berjalan di dalam kekudusan dan kebenaran. Tuhan, hanya kepada-Mu lah tempat kami bersandar, tidak ada tempat pertolongan lain, hanya Tuhan, nama Tuhan yang berkuasa. Engkau pemegang kendali atas hidup kami. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Kami tidak ingin mencari tempat sandaran yang lain. Kami tidak ingin berbalik setia daripada Tuhan, tapi kami ingin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu hari ini yang terus mencari wajah-Mu, yang terus hidup dalam jalan-jalan-Mu. Tuhan pimpin Bapa, agar hidup kami boleh selaras dengan jalan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.